Masih regresi logistik ya, kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dan ini bagian akhir dari pertemuan tentang regresi logistik dan sekaligus kuliah terakhir ya untuk mata kuliah analisis data kategori. Oke, pada bagian akhir ini kita akan jelaskan ya tentang sisaan model logistik, kemudian tentang diagnostik ya, dan juga tentang ukuran contoh. Nah, istilah sisaan ini sering kita temui ya dalam kaitannya dengan pembahasan model ya. Jadi sisaan ini sebenarnya adalah selisih ya. Selisih antara nilai pengamatan, nilai yang diperoleh dari amatan, atau disebut juga realisasi ya, angka yang diperoleh dari data gitu ya, dengan nilai harapannya ya. Dengan nilai harapan itu tentu diperoleh dari model ya. Bentuk umumnya ya selisih saja sebenarnya ya. Jadi selisih antara nilai pengamatan dengan nilai harapan. Nah, jadi kalau selisihnya kecil itu maka dikatakan model itu fit ya. Fit atau apa, pas gitu ya. Kita kan pernah dengar istilah goodness of fit ya, jadi itu fit ya. Nah, tapi kalau selisih itu besar maka dikatakan itu tidak fit ya. Sisaan Pearson untuk MLU model linear umum dengan komponen acak binomial adalah sebagai berikut. Di sini sisaan Pearson itu adalah untuk data yang terkelompokkan ya. Terkelompokkan menurut pola kategori penjelas ya. Jadi EI itu adalah sisaan Pearson pada kategori penjelas ke I ya. YI itu adalah banyaknya respon sukses ya. Y sama dengan 1 pada kategori penjelas ke I ya. Nah, dikurangi nilai harapan ya, nilai harapan banyaknya sukses pada kategori ke I itu ya. Jadi MI kali P topi ya, itu adalah nilai harapannya. Oke. Nah, selisih ini dibagi oleh galat bakunya ya. Galat baku ini kan pembacak binomial ya. Jadi galat bakunya tentu akar dari ragamnya ya. N akar dari N kali Pi kali 1 dikurangi Pi ya. Oke. Nah, dengan sisaan Pearson itu maka kita bisa menggunakan batasan nilai Z ya. Jadi misalnya, jadi kalau nilai ini sudah lebih dari 2 plus atau minus, itu artinya sudah tidak fit ya. Kalau datanya besar biasanya batasnya bukan 2 tapi 3 ya. Ya, jadi kalau yang disebut fit dengan sisaan Pearson itu ada yang kurang dari 2 atau 3 ya. Kalau lebih dari 2 atau 3 ada yang disebut tidak fit ya. Nah, ini model logit ya untuk kesetujuan yang dikaitkan dengan jenis kelamin dan status ya, status sipil ya. Ini pernah kita singgung di akhir kuliah terakhir ya. Jadi modelnya ini logit P sama dengan minus 1,07 plus 0,06 P itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan. P itu 1 jika laki-laki, 0 jika perempuan ya. Ini poba indikator ya. Min 0,72 Ki.
Q itu adalah 1 untuk menikah, 0 untuk kalau single atau bercerai, ya. Oke. Nah, kemudian Y itu ada YI, artinya nilai pengamatan untuk kategori ke I. Nah, ini kategorinya cross ya. Jadi I-nya itu adalah laki-laki dan dia menikah ya. Itu banyaknya pengamatan yang jenis kelaminnya laki-laki dan status menikah itu adalah 14 ya. Dari total 14 yang setuju ya, dari total yang semuanya dari 107 kan. Ya, yang berikutnya Y2 itu 32 dari N-nya adalah 113 ya, dan seterusnya ya. Kemudian berdasarkan persamaan kita dapat logit ya. Misalnya logit P sebesar min 1,73 itu diperoleh dari minus 1,07 tambah 0,06 kali 1 karena laki-laki kan P-nya 1 dikurangi 0,72 Q-nya 1 juga ya. Jadi dapat min 1,73 ya. Nilai odds diperoleh dengan sebagai eksponen dari logit K. Dan P diperoleh dari odds, yaitu odds per 1 plus odds ya. Jadi misalnya 0,15 itu diperoleh dari 0,177 dibagi 1,177. Oke ya. Kemudian N kali P itu adalah nilai harapan ya. Misalnya 16 itu dari P-nya kan 0,15 kali N-nya adalah 107, dapat 16 ya. Oke ya. Nah, baru kita dapat sisaan persen ya. Yaitu min 0,6 ya, dengan rumus seperti di atas ya. Dan kita lihat di sini sisaan persennya semuanya di bawah 2 ya. Plus minus ya. Semuanya tidak melampaui angka 2 ya. Artinya semua sel itu fit ya dengan model. Model itu fit dengan data ya, semuanya. Karena ya Anda lihat sebelumnya kan goodness of fit-nya G kuadrat dan Q kuadratnya juga menunjukkan dia itu model itu goodness of fit-nya bagus ya. Ya makanya sisaan persennya semuanya kecil ya. Oke. Nah, seandainya modelnya itu mempunyai goodness of fit yang buruk ya, artinya G kuadratnya tinggi ya, Q kuadratnya juga tinggi ya. Nah, artinya model itu tidak fit dengan data. Nah, nanti Anda bisa analisis ya sisaan ini. Mana sel yang tidak fit itu yang angka yang melampaui angka 2 ya. Atau melampaui angka 3. Nah, nanti Anda bisa bahas sel itu ya, dikaitkan dengan persoalan penelitian tentunya. Apa kira-kira yang menyebabkan itu tidak fit? Ya, bagaimana faktor yang terkait dengan itu? Ya, itu bisa panjang barangkali ya, tergantung penguasaan Anda terhadap subjek matternya. Oke. Untuk kasus pengamatan biner tak terkelompokkan atau apabila peubah penjelasnya berupa peubah kontinu atau nilai pengepasannya sangat kecil, sisaan ini dapat dihitung untuk kelompok-kelompok pengamatan yang masing-masing memiliki nilai penjelas umum. Jadi maksudnya di sini data yang tak terkelompokkan itu datanya masih biner ya. 1 0 aja. Y-nya itu 1 0. Nah, nanti itu
perlu dikelompokkan ya, sehingga dalam kelompok tertentu pengelompokannya berdasarkan peubah penjelas ya. Nanti bisa dihitung berapa yang sukses pada kelompok tersebut. Nah, itulah kita bisa hitung sebagai YI ya. Untuk peubah kontinu ini biasanya numerik ya, biasanya dikategorikan ya, dikelas-kelaskan ya. Kelas 1, 2, 3 misalnya antara berapa sampai berapa dan seterusnya ya. Nah, nanti penjelas umumnya biasanya adalah nilai tengahnya ya, nilai tengah dalam kelompok tersebut. Juga untuk kategori-kategori yang nilai pengepasannya kecil ya, jadi N kali P-nya kecil ya. Biasanya itu dikelompokkan, digabungkan dengan kelompok yang dekat ya, punya ciri umum yang mirip ya, atau yang kecil-kecil semua dikumpulkan ya sebagai satu kelompok sendiri ya. Nah, di situ dihitung berapa banyak N-nya, berapa yang suksesnya biasa ya. Dengan pengelompokan kita memperoleh tabel yang mirip dengan tabel di atas ya. Nah, peubah pengelompoknya bisa 1, bisa 2 ya. Seperti atas berarti pengelompoknya 2 ya. Tapi datanya udah terkelompok. Baik ya. Beberapa pengamatan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap nilai pengepasan model. Ya. Nilai pengepasan akan sangat berbeda apabila pengamatan tersebut tidak disertakan dalam pendugaan parameter model. Jadi pengamatan ini disebut juga sebagai pengamatan berpengaruh. Influential observation ya. Dalam beberapa kasus pengamatan berpengaruh ini biasanya adalah berupa pengamatan dengan nilai sisaan yang tinggi ya. Jadi EI-nya lebih dari 2 atau lebih dari 3. Tapi dalam kasus lain ya tidak ya. Dalam beberapa kasus pengamatan dengan E yang tinggi juga tidak merupakan pengamatan berpengaruh ya. Jadi ini hal yang lain ya. E ini maksudnya sisaan Pearson ya, seperti yang kita singgung sebelumnya ya. Salah satu cara untuk mengetahui apakah yaitu pengamatan berpengaruh atau bukan, itu adalah dengan cara penghapusan ya. Penghapusan itu artinya gini ya, jadi pertama diduga dengan pengamatan tersebut ya, kemudian juga diduga dengan tanpa pengamatan tersebut ya. Nanti kan ada perubahan ya, perubahan dari nilai dugaan parameter. Nah, perubahan atau selisih dugaan parameter itu dibagi dengan galat bakunya ya. Galat baku selisih tentu ya. Nah, itu yang disebut beta DF ya. Jadi kalau beta DF untuk pengamatan tersebut lebih dari 2 ya, berarti dia itu pengamatan yang menyebabkan perubahan dugaan parameter ya. Nah, itulah yang disebut pengamatan berpengaruh ya. Ada pula yang namanya ukuran yang dilambangkan dengan C ya. Itu sebenarnya adalah perubahan selang kepercayaan peluang bersama untuk parameter-parameter yang diperoleh dengan penghapusan pengamatan tersebut ya. Jadi berapa perubahan selang kepercayaannya, selang kepercayaan peluang bersama ya. Jadi ya berapa parameternya ya, beta 1, beta 2, kalau hanya satu hanya untuk peluang untuk beta ya 1 ya. Kalau lebih dari 1 ya bisa beberapa ya, makanya peluang bersama ya. Oke ya.
Dan yang ketiga adalah perubahan G kuadrat atau Q kuadrat ya, nilai pengepasannya apabila pengamatan tersebut dihapus. Oke ya. Nah, yang terakhir adalah tentang ukuran contoh ya. Kalau ini ukuran contoh itu sudah pernah kita singgung ya pada paparan sebelumnya, tapi itu kaitannya dengan poba respon ya, yang kaitannya dengan keberimbangan ya, keberimbangan poba respon antara 1 dan 0 ya. Nah, di sini adalah kaitannya dengan poba penjelas. Oke ya. Untuk pembandingan dua proporsi dengan kuasa uji sebesar 1 minus beta pada taraf alfa tertentu, sedangkan ukuran contohnya sama ya, maka bisa ditentukan di sini ya, N1 dan N2-nya ya. Berarti N1 sama N2 berarti nanti totalnya adalah N1 tambah N2 ya. Nah, Z alfa per 2 tambah Z beta kuadrat ya, kali Pi1, 1 dikurangi Pi1, tambah Pi2 kali 1 dengan Pi2 dibagi Pi1 dikurangi Pi2 kuadrat ya. Jadi ini adalah untuk poba penjelas yang biner juga ya. Pi1 adalah peluang sukses untuk nilai kategori pertama ya. Pi2 adalah nilai peluang sukses untuk kategori kedua ya. Alfa dan beta itu masing-masing adalah peluang salah jenis 1 dan peluang salah jenis 2 ya. Ini Anda harus review lagi tentang uji hipotesis ya. Nah, barangkali ini jelas dalam STK 211 yang dijelaskan tentang beta, kemudian alfa kaitan dengan uji hipotesis ya, dan kuasa uji ya, 1 dikurangi beta ya. Nanti review lagi. Nah, itu adalah beta itu dan alfa tentu harus cukup kecil ya. Nah, itu patokannya adalah Z ya. Oke ya, nanti dicek lagi. Untuk model regresi logistik dengan X kontinu, kita mempunyai rumus untuk ukuran contoh seperti ini. Nah, ini rumusnya N, berarti ukuran contoh, itu sama dengan Z alfa tambah Z beta kali eksponen minus lambda kuadrat ya. Ini lambdanya dikuadratkan dulu baru diminuskan ya. Jadi lambda kuadrat minus ya, dibagi 4. Nah, itu semua dikuadratkan kali 1 tambah 2 pi, pi topi berarti adalah pi yang ancer-ancer ya, ancer-ancer dulu ya, kali delta dibagi pi topi kali lambda kuadrat. Nah, itu semua ya. Nah, lambda adalah log theta. Theta itu adalah rasio odds ya. Rasio odds apa? Itu rasio odds untuk perubahan satu satuan X ya. Jadi kalau logistik kan ada beta nantinya. Nah, beta itu yang terkait dengan rasio odds-nya kalau dieksponenkan ya. Oh ya, di sini beta yang kita maksud dalam penentuan ukuran contoh yang tadi ada alfa dan beta. Itu alfa dan beta yang kita maksud sebagai alfanya taraf nyata dan betanya itu adalah peluang salah jenis 2 ya. Maka itu dikaitkan dengan tabel keputusan dalam uji hipotesis ya. Tapi dalam regresi logistik kan ada alfa dan beta juga. Nah, itu lain ya. Alfa beta yang dalam regresi logistik kan itu koefisien atau parameter
model ya. Jadi beda ya. Sedangkan delta dihitung lagi berdasarkan lambda ya. Ini ya. Untuk regresi logistik dengan penjelas yang lebih banyak, ukuran contoh yang lebih banyak dibutuhkan ya, untuk mengetahui adanya pengaruh parsial penjelasnya. Ya. Jadi itu yang kita ajar-ajar itu kalau dua ya, satu peubah penjelas dengan dua kategori. Ya. Kalau lebih dari dua kategori ya tentu ada harus lebih banyak contohnya. Ya berapa kalinya di kira-kiranya, barangkali kelipatannya. Oke. Jika R adalah korelasi peubah dengan penjelas tambahan, ya. Jadi peubah penjelas pertama ya, dengan peubah penjelas yang akan ditambahkannya. Maka ukuran contoh untuk pendugaan model regresi tersebut adalah ukuran contoh sebagaimana untuk regresi logistik sederhana, ya, berarti kan baru satu ya, dibagi dengan 1 minus R kuadrat. Tadi R kuadrat itu adalah, R-nya adalah korelasi ya, X1 dengan X2 ya. Dalam formula yang baru ini, dugaan peluang sukses ditentukan pada nilai tengah semua penjelasnya. Oke ya. Oke, jadi peubah penjelas ini kan peubah kontinu ya, ada rentangnya. Nah, rentangnya tentu ada nilai tengahnya. Nilai tengahnya untuk X1 berapa, kemudian untuk X2 juga berapa. Nah, formula itu berlaku untuk keadaan X1 dan X2 nya tengah-tengahnya itu ya. Oke. Nah, ini gambaran ya. Gambaran persoalan yang terkait dengan penetapan ukuran contoh untuk pembandingan dua proporsi ya. Misalkan ingin diketahui selisih proporsi kesetujuan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi peubah responnya adalah kesetujuan ya, setuju atau tidak. Nah, kemudian peubah penjelasnya adalah jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Ancer-ancer awal proporsi laki-laki yang setuju adalah 0,23. Ya tentu 0,23 itu mesti ada penjelasannya ya, dari studi awal barangkali ya, yang diketahui misalnya. Jadi ini sebagai ancer-ancer. Tapi proporsi sesungguhnya kan nggak tahu ya. Jadi di sini P1-nya adalah 0,23. Dalam pembandingan proporsi ini, diinginkan pula bahwa yang mestinya dinyatakan signifikan pada taraf nyata 0,05 alfanya adalah berselisih 0,1 dengan proporsi laki-laki tersebut dengan kuasa uji sebesar 0,90 ya. Nah, nanti taraf nyata 0,05 alfanya 0,05 berarti kita memerlukan atau ya alfa 0,05 itu berpadanan dengan Z 0,025 ya, alfa per 2 kan. Nah, Z 0,025 itu adalah 1,96 ya. Nah, kemudian ada kuasa uji ya, kuasa uji 0,90 ya. Nah, kuasa uji 0,90 itu berarti betanya adalah 0,1. Nah, 0,1 itu berpadanan dengan Z 0,1 ya. Z betanya Z 0,1. Itu angkanya adalah 1,28 berarti ya.
Selanjutnya ada selisih 0,1 ya. Artinya selisih proporsi ya. Selisih proporsi laki-laki dengan proporsi perempuan 0,1 ya. Nah, berarti pi 2-nya, pi 1-nya kan 0,23 ya. Nah, mestinya pi 2-nya ambil ke atas, mestinya 0,23 tambah 0,1, 0,33. Ya. Selanjutnya untuk uji ini diinginkan agar ukuran contoh laki-laki dan perempuan adalah sama. Ya, ini berarti kita gunakan rumus tadi ya di awal, N1 sama N2 dan seterusnya ya. Baik ya. Nah, nanti Anda coba hitung ya pakai rumus yang di depan tadi ya. Berapa N1-nya dan N2-nya sekaligus ya, sama ya. Sehingga nanti N-nya adalah N1 tambah N2. Nah, kemudian ini adalah persoalan yang terkait dengan penentuan ukuran contoh untuk peubah penjelas kontinu. Ya. Untuk model regresi logistik sederhana, logit Y sama dengan beta 0 tambah beta 1X tentu ya. Terkaan peluang sukses pada nilai tengah X. X-nya kan kontinu. Nah, tengah-tengahnya berapa itu ya? Maka ditetapkan berdasarkan studi sebelumnya, peluangnya itu adalah sebesar 0,08. Paham ya? Beta 0 dan beta 1 dalam model itu adalah parameter model ya. Kalau sebelumnya kita pasang alfa dan beta ya. Beta 0 itu dengan alfa, beta 1 itu beta ya. Nah, supaya tidak confuse dengan alfa beta yang terkait dengan peluang salah jenis 1 dan salah jenis 2 dalam penentuan ukuran contoh di sini, ya kita pakai beta 0 dan beta 1 ya. Ya, sama saja ya. Nah, sementara itu kita ingin membuat uji yang sensitif terhadap peningkatan 50%, yaitu 0,12, untuk peningkatan satu simpangan baku peubah penjelas X ya. Jadi satuan X-nya adalah satu simpangan baku ya. Satu satuan, satu simpangan baku. Jadi ini diinginkan taraf nyatanya 0,05 dan kuasa uji 90% ya, atau 0,9. Pertama adalah tentukan odds pada keadaan X rata-rata ya. Odds pada keadaan X rata-rata. Di atas kan dijelaskan bahwa dari studi sebelumnya itu adalah peluangnya adalah 0,08 pada keadaan X rata-rata tadi ya. Nilai tengah X tadi ya. Itu X rata-rata. Nah, kalau peluangnya 0,08 maka odds-nya bisa dihitung ya. Ada rumus yang menentukan odds dari peluang ya. Kemudian tentukan odds pada keadaan X rata-rata plus satu simpangan baku. Jadi itu kan di atas diinginkan adalah ketika itu odds-nya adalah 50% dari selisihnya 50% dari 0,08 nya, yaitu 0,12 itu adalah peluangnya. Jadi odds-nya juga bisa dihitung ya. Kalau peluangnya 0,12. Artinya di sini kalau X-nya berselisih satu simpangan baku, maka kalau Y-nya berselisih 0,04 dari 0,08 atau peluangnya 0,12, maka dia akan uji itu sensitif sebesar 90% ya. Jadi nanti ujinya 90% menyatakan tolakan 0 ya.
dikatakan apa peluang itu berbeda dari 0,08 ya, signifikan. Kemudian tentukan rasio odds pada keadaan X rata-rata plus satu simpangan baku dengan odds pada keadaan rata-rata X rata-rata. Ini adalah theta ya. Theta untuk odds yang kedua per odds yang pertama tadi ya. Di atas kan udah diketahui odds pada keadaan rata-rata X rata-rata ya. Kemudian odds pada keadaan X rata-rata plus satu simpangan baku ya. Nah itu dirasiokan, itu dapat kita theta. Selanjutnya tentukan lambda dan delta ya. Lambda kan logaritma dari theta ya, rasio odds. Logaritma berbasis E ya, jadi ln ini ya, ln theta itu adalah lambda, dan deltanya bisa dihitung ya dengan menggunakan rumus yang sudah ada di depan ya. Nah, baru kita tentukan N ya. Nah, N terkait dengan penentuan N itu ada Z alpha dan Z beta ya. Jadi Z alpha kan alfanya 0,05, itu angkanya adalah 1,64 ya. Kalau nggak salah, nanti cek di tabel Z ya. Sedangkan Z beta itu terkait dengan kuasa uji ya. Kuasa uji 90% berarti betanya 0,1 ya. Z 0,1 itu adalah 1,28. Oke. Sekian untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.